Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita panjatkan bahwa kita hari ini masih dalam kesehatan, rahmat serta hidayah. Nikmat fitriyah Allah telah berikan kita hidup, kita diberikan tubuh, panca indera, semua anggota tubuh yang Allah berikan kita syukuri dengan nikmat fitriyah tersebut. Kemudian kita juga bersyukur dengan alamiah yaitu alam yang Allah berikan ke kita, baik itu air, udara, maupun tanah yang kita duduk sekarang, yang Allah berikan nikmat tersebut. Kemudian kita juga mensyukuri apa yang kita dapatkan yang Allah berikan ke kita atas usaha-usaha kita, yaitu syukur pada ikhtiar kita, ikhtiarnya yaitu kepada harta apa yang kita sudah punya, kepada pangkat, jabatan maupun ilmu yang kita miliki. Karena dengan demikian kita bisa menghadapi kondisi-kondisi dunia yang semakin berkembang. Kemudian syukur kita Allah telah berikan kepada kita yaitu syukur pada diniyah, yaitu syukur ketika Allah berikan petunjuk Islam dengan diri kita. Kita terlahir dengan kondisi Islam, itu luar biasa sekali. Kita bayangkan bagaimana yang terlahir di luar Islam, yang hari ini mereka tidak paham bahwa konsekuensi tersebut yaitu neraka menunggu di hari akhir. Dan kita juga Allah berikan satu kenikmatan yaitu kenikmatan ukhrawiyah, kenikmatan ketika kita paham bahwa di ujung perjalanan hidup kita, di ujung kehidupan dunia akan ada akhirat. Dan Allah berikan satu janji ketika kita patuh, ketika kita taat pada aturan-aturan Allah, mengikuti segala perintahnya, maka kita akan diberikan satu kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia, yaitu surga. Selanjutnya salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW, Nabi di akhir zaman yang memberi satu kita rahmat luar biasa, mendatangkan, membawa kita pada rahmat lil alamin, yang tanpa Nabi mungkin hari ini kita tidak tahu bagaimana konsep keislaman atau etika-etika atau aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Bagaimana Nabi kemudian membawa kita, memberi kita pahaman-pahaman. Jamaah subuh Jumat Barokah yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi ini hari ini terus berubah. Pertama, kita tidak menyangka bahwa berbicara melalui telepon genggam itu ada di zaman kita sekarang. Saya melihat jamaah di sini zaman sama dengan zaman saya. Ketika saya kecil itu tidak ada handphone. Tapi begitu saya selesai kuliah baru ada handphonenya. Di tahun 2000-an itu baru ada handphone yang leluasa dipakai, yang murah, yang kemudian memudahkan kita. Perkembangan teknologi yang terus berkembang, perkembangan teknologi yang terus maju, menghadirkan, memudahkan kita, memudahkan menghubungi keluarga kita yang jauh, memudahkan kita berbicara. Dan sekarang kita berbicara bukan hanya di telinga, tapi kemudian melihat wajah anak kita, melihat wajah istri kita, melihat sanak keluarga kita, melihat wajah kawan-kawan kita yang kemudian memudahkan kita dalam kehidupan ini. Allah beri kemudahan-kemudahan dengan perkembangan teknologi. Allah beri kemudahan-kemudahan dengan kehidupan kita sekarang ini. Namun perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini di sisi yang berbeda mempengaruhi kita, membuat kita nomofobia. Kehilangan handphone itu sangat menyedihkan dibandingkan kehilangan kawan. Perubahan-perubahan ini yang kemudian menjadikan kita hidup dengan teknologi seolah tidak terpisahkan.
Bapak, Ibu, jamaah subuh, rahimahullah. Perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini tentunya seperti aliran-aliran yang tanpa kita sengaja, tanpa perasaan kita, kemudian merubah cara-cara kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita, tanpa kita sadari bahwa teknologi kemudian dari kemudahan-kemudahan yang kita gunakan, kemudahan-kemudahan itu kemudian berkembang dan menyusup atau mengikis cara-cara kita, cara-cara hidup kita, dari yang susah menjadi mudah, dari yang jauh terasa dekat. Bapak Ibu rahimahullah, handphone membuat orang jauh terasa dekat, teknologi membuat orang yang dekat terasa jauh. Coba kita bayangkan kita duduk 2-3 orang saling pegang handphone, saling berkomunikasi dengan yang jauh, yang dekat tidak berkomunikasi. Perubahan-perubahan ini merujuk kepada perubahan-perubahan budaya yang kemudian merubah kita pelan-pelan, mengikis apa yang kita punya dari dasar-dasar keimanan kita. Kalau dulu di rumah itu hanya nonton TV, sekarang kita boleh nonton TV di handphone. Dulu TV hanya ada 1 atau 2, orang yang kaya ada 2 TV. TV di ruang tamu, di ruang keluarga, dan TV di kamar. Sekarang TV-nya puluhan, ada anak, ada kita, istri dan anak. Kalau ada 5 di rumah itu semua punya TV. Bahkan TV ada di ruang-ruang yang paling sempit. Anda lihat bagaimana TV kemudian masuk ke kamar-kamar. Tidak lagi ada di ruang tamu, tidak ada lagi di ruang keluarga. Kita bisa berkumpul dan bicara. Tapi TV kemudian masuk ke ruang-ruang kamar, bahkan ke kamar anak kita yang dia nonton sendiri di kamar. Kita nonton sendiri di kamar, istri kita nonton sendiri di kamar, bahkan anak-anak kita nonton sendiri masing-masing. Mereka punya masing-masing handphone yang kemudian bisa melihat apa yang kemudian menjadi isi dari media tersebut. Perubahan-perubahan ini tentu tidak mudah, tidak kita pahami kalau kita tidak pelajari dengan sesama perubahan-perubahan pada diri manusia, pada diri istri anak kita. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, perkembangan-perkembangan ini kemudian merubah cara kita, merubah kebiasaan kita, merubah adab-adab kita. Kita lihat perkembangan anak-anak sekarang, cara adabnya sudah berubah, cara-cara pergaulan berubah, bahkan cara-cara menghadapi orang tua itu juga sudah berubah. Padahal Nabi SAW itu menyampaikan bahwa muliakanlah anak-anakmu dan perbaiki adab mereka. Wa akramu awwaladukum wa ahsinu adabakum. Muliakan anak-anak kita, lihatnya, perhatikan, saksikan, dan perbaiki adabnya. Terus perbaiki adab mereka. Terus Nabi menyampaikan itu melihat bahwa ke depan perkembangan teknologi ini kemudian mengikis pelan-pelan apa yang kita imani, mengikis pelan-pelan apa yang kita percayai. Jamaah subuh Jumat Barokah yang dimuliakan Allah. Perkembangan teknologi kemudian berubah bukan hanya pola pikir, tapi kemudian referensi panduan-panduan. Anak-anak kita ini, bahkan di kita sendiri, referensi Google menjadi hal yang utama. Saat terjepit Google. Yang kita sendiri kalau kita pahami, Google itu dimasukkan oleh orang-orang. Siapa saja boleh masukkan. Hari ini Jumat Barokah diambil gambarnya dan kemudian dilemparkan ke dalam dunia maya dan ditonton oleh banyak orang. Itu boleh diedit, boleh dibuat, kemudian direkayasa, yang kemudian menghadirkan seorang yang benar dan kemudian menimbulkan kepercayaan pada kita, anak-anak kita, keluarga kita semua. Perkembangan teknologi yang sangat cepat
ikuti perkembangannya. Walaupun kita jamaah sekarang, bagi kita yang sudah berumur 40 ke atas itu mungkin teknologi ini kita hanya ikut dengan teknologinya, tapi jarang kita lihat apa isi yang dibawa oleh teknologi. Diisi oleh siapa teknologi? Perkembangan ini kemudian mengikis cara-cara kita, ajak kita semuanya, dan ini memperberat, menjadi beban yang luar biasa ketika kita memahami apa yang Allah berikan dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga. Menjaga diri baik. Kita punya handphone hanya beberapa item saja yang kita miliki. Tapi sekarang perkembangan teknologi mengharuskan kita bukan beli handphone yang hanya kita dengar dengan SMS, tapi bisa kita tonton. Anak-anak kita menjerit ke kita minta handphone, menjerit ke kita meminta handphone yang terbaik. Dan bagaimana proses-proses demikian kita jalani. Jemaah subuh rahimakumullah, perubahan adab ini tentunya tidak, kalau kita tidak perhatikan, akan lama-lama akan merusak ketika dia hilang dari sisi kepercayaan. Kalau kita lihat perkembangan teknologi yang ada di belahan dunia lainnya, di dunia maju, misalnya perkembangan teknologi kemudian merubah mereka hidup bersih, sehat, dan kemudian mereka menjadikan perubahan-perubahan ini, mereka barengi dengan perubahan karakter. Mereka berusaha merubah karakter beriring dengan teknologi. Karakter yang mereka lihat adalah bukan hanya karakter perubahan pada teknologi saja, tapi perubahan-perubahan karakter yang mereka jalankan, yaitu yang pertama sekali mereka akan berubah bahwa anak-anak ini dia imitasi. Anak-anak ini mengikuti apa yang dilihat. Dalam kajian sarjana psikologi, anak-anak sampai dengan 13 tahun itu dia imitasi, dia mengikuti apa yang dia lihat. Dia belum punya ilmu pengetahuan. Dia hanya tahu mengikuti apa yang mereka lihat. Kalau di belahan dunia maju, mereka melihat satu pendidikan yang sangat luar biasa. Steve Jobs yang membuat terkenal iPhone yang hari ini sangat luar biasa diminati oleh masyarakat Asia, dia melarang anaknya pakai HP di usia sampai 13 tahun. Di atas 13 tahun dia perkenalkan HP itu apa. Dia buka apa aplikasi yang boleh, apa aplikasi yang tidak boleh. Di usia SMU dia baru beli dia HP secara bebas untuk dia pakai. Ada anak yang kemudian pakai HP di luar itu, di luar ada juga. Tapi persentasenya sedikit karena mereka ingin melihat anak-anak itu tumbuh dengan karakter apa yang diberikan oleh orang tuanya. Contoh, ketika anak-anak umur kecil, contohlah yang menjadi dasar. Contohkan bahwa itu mana yang lebih baik, mana yang buruk. Di kita, kalau karakter itu bagi dunia barat, di kita itu ada adab. Adab itu bersumber dari proses keimanan. Bayangkan kalau teknologi yang kita bebaskan ke anak kita tanpa kita lihat itu perkembangannya, maka adab yang terkikis. Adab yang terkikis, maka iman yang terkikis. Kalau iman yang terkikis, maka kita usahakan anak kita pandai, tapi banyak ilmu, kuliahnya tinggi-tinggi, tapi
ketika dia kenyang, sementara dia tahu tetangganya lapar. Itu etika yang paling sederhana. Sekarang hidup kita masing-masing. Kehidupan dengan teknologi membuat kita terpisah dengan orang yang paling dekat. Orang yang dekat kita, bayangkan. Teknologi memisahkan kita dengan yang dekat, mendekatkan kita dengan yang jauh. Orang masuk ke kita tidak lagi pakai paspor, masuk melalui udara. Kita boleh hubung kawan-kawan kita yang ada di luar, hubung keluarga kita yang ada di luar, tanpa perlu memakai aturan-aturan. Mereka masuk sekarang ke kita. Dia lebih dekat terasa karena handphone di tangan kita dibandingkan keluarga kita yang dekat, tetangga kita yang dekat. Hadis Nabi mengatakan dalam Al-Bukhari bahwa tidak termasuk orang mukmin ketika dia makan, dia kenyang, sementara dia tahu bahwa tetangganya lapar. Itu sederhana sekali. Kehidupan kita sederhana, bukan hanya dengan yang jauh, yang dekat kita lupakan. Jemaah subuh rahimahullah, apa yang kemudian menjadi siasat kita ketika menghadapi kondisi seperti ini? Jemaah subuh hari ini adalah kebanyakan kita orang tua. Jarang juga yang subuh, orang tua yang kebanyakan subuh. Nah, di saat seperti apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Adab, dalam kitabnya Al-Adab Fil Adi, itu beliau menyatakan minimal 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengajarkan anak bersikap baik kepada orang tua. Beri dia contoh yang baik, beri dia contoh yang baik, beri kehidupan anak-anak itu teladan yang baik. Usahakan kita ceritakan kepada dia orang-orang yang baik. Jarang sekali orang tua sekarang itu bisa bercerita kepada anak. Jarang, bukan tidak ada. Jarang sekali. Ceritakan tentang orang-orang soleh. Ceritakan bagaimana kehidupan orang-orang yang soleh, yang merasakan kehidupan dunia yang sangat luar biasa, dan kemudian dia akan masuk ke kesolehan dia, membawa dia kepada akhirat yang menantinya dengan satu surga atau jaminan Allah pada surga. Ceritakan, dampingi anak-anak kita, kata Imam Ghazali. Anak-anak kita sekarang lepas, anak-anak kita sekarang sangat liar. Teknologi membuat dia liar, teknologi membuat dia berpindah secara referensinya. Tidak hal referensi yang kita punya, tapi mereka melihat referensi yang ada di handphone. Kita belum tahu siapa yang membuat tulisan, siapa yang mempostingkan. Bahkan kita sendiri kadang tidak tahu ikut mempostingkan yang lain. Dan perasaannya menunjuki postur. Postur itu di dalam teknologi ada konten. Konten teknologi itu bicara tentang ibadah salah satunya. Tapi kita tidak tahu kebenaran ibadah itu. Misalnya puasa di Sya'ban, 5 hari awal Sya'ban, itu menghapus dosa setahun. Dimasukkan ke dalam handphone. Masukkan dan sebarkan. Kita mendapatkan sebar juga. Kita tidak tahu apa benar hadis tersebut atau salah. Kita bagian dari yang postur, membenarkan sesuatu yang salah. Kita bagian dari mengedar. Kita sendiri yang sekarang punya handphone, apalagi anak-anak kita. Kalau di WhatsApp itu sangat luar biasa. Bahkan anak kita memberitahu kita bahwa apa faedah puasa bulan, anak kita yang mengirim kita, dipostingkan. Dan kita sendiri kadang harus jadi melihat bahwa itu sesuatu postingan yang benar atau yang salah. Ini yang kemudian aliran ini tidak jauh dari kita. Pelan-pelan pahaman itu kalau iya kan, maka itu sebuah kebenaran bagi kita. Dan di sini pegangan mereka. Dan baik Imam Ghazali menyampaikan, ajarkan anakmu dengan apa itu yang baik. Ajarkan dengan anak-anak yang kecil imitasi, ajarkan dia dengan contoh-contoh baik. Ceritakan orang-orang yang soleh, ceritakan orang
diberi Allah sebuah penerangan, diberi Allah rezeki yang banyak, yang kemudian harta-hartanya tersebut disedekahkan, harta-hartanya dimanfaatkan oleh Allah, dan dia tidak miskin, dan dia tidak lapar, dan dia tidak pernah merasa kekurangan. Ceritakan hal tersebut. Bahkan kita tidak tahu bahwa ada orang kaya di Arab Saudi, Ar-Razi sekarang itu 90% hartanya itu disedekahkan. Dia hidup dengan 10%. Dia coba apa yang dijalankan oleh Abu Rahman bin Auf di masa Nabi. Ternyata dia tidak apa, ternyata dia masih hidup, dan dia merasa menikmati apa yang kehidupan dia sekarang. Menikmati bukan segi materi, tapi batinnya sekarang sudah tenang, dia nyaman. Yang kedua, apa kata Imam Ghazali? Jangan paksakan anak melebihi kadarnya. Nah, dalam mendidik anak, jangan paksakan anak melebihi kadarnya. Maknanya apa? Lihat kemampuannya, dan kemudian beri dia sebatas dia mampu. Kita orang tua yang melihat anak-anak sebatas mana dia kemudian sudah berpisah dengan apa yang kita imani, dengan teknologi yang kita berikan. Yang berikutnya, Imam Ghazali menyampaikan bahwa beri dukungan moral, beri dia dukungan moral, beri reward, beri fasilitas yang kemudian fasilitas itu membawa dia kepada faktor keimanan. Kuatkan iman mereka dengan berikan moral. Berikutnya adalah beri doa-doa terbaik bagi anak, mulai dari saat azan ketika lahir. Beri dia, kalau kita mampu akikahkan dia, beri dia doa-doa yang sangat luar biasa. Berdoa kepada anak kita supaya baik. Teknologi kita batasi, beri dia doa supaya dia jadi baik. Beri nama yang baik, bukan nama-nama yang dunia. Beri dia nama yang baik, nama-nama yang Allah berikan. Kemudian nikahkan dia, kata Imam Ghazali, nikahkan dia, cari orang-orang terbaik, bukan dari segi harta, tapi lihat kemampuan dia, keimanan seseorang. Harta Allah yang berikan, tapi kita hanya bisa melihat iman seseorang, karena iman itu sangat sulit didapatkan ketika harta menjadi lebih dari seseorang. Yang terakhir, Imam Ghazali menyampaikan, tanamkan nilai dan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita kepada anak kita. Tidak memberi, tapi disuruh tanam. Apa yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Apa yang kita tanam, kita akan lihat perkembangannya. Kalau kita baca, kita beri, sudah selesai. Karena nilai memberi satu keikhlasan. Beri dan selesai. Tanam, maka kita lihat pertumbuhannya. Seperti kita menanam pohon, menanam bibit, menanam padi, lihat pertumbuhannya. Kita jaga, kita rawat dia. Maka tanamkan kepribadian mereka, tanamkan kebaikan bagi anak-anak kita. Pahamkan, kami tidak paham akan usaha dia. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, perubahan-perubahan ini tentunya apa yang ingin kita sampaikan, perubahan itu berdampak pada proses adab-adab anak kita hari ini. Bawa dia ke masjid dan suruh ingatkan dia bahwa sholat di masjid, bukan lari-lari di masjid. Pahamkan dia, tapi jangan paksakan dia. Pahamkan bahwa, tanamkan bahwa masjid tempat yang luar biasa, tempat di mana Allah cinta satu tempat dalam sebuah negeri adalah masjid-masjid. Bukan rumah-rumah kita. Ketika rumah kita tidak jadikan ladang yang baik. Akhir dari semua proses teknologi ini melahirkan ilmu lebih di depan kepada anak. Padahal ini sesuatu yang paradigma, paradok, beradu dengan apa yang kita pahami. Akhir dari kesimpulan apa yang saya sampaikan, Ali bin Abi Thalib menyarankan bahwa didiklah keluargamu dengan adab dan dirikanlah keluargamu
juga menyatakan bahwa pelajarilah akan adab. Kemudian Anda belajarlah adab sebelum Anda masuk ke ilmu, karena adab itu penting dari ilmu. Bayangkan kalau adab tidak tinggalkan ilmu di depan, maka logika yang akan muncul. Jamaah subuh Jumat Barokah rahimahullah, banyak hal-hal yang tentu berkaitan dengan perkembangan kehidupan kita sekarang ini. Dan ini mungkin mulailah kita berpikir bahwa adab-adab yang tidak kita berikan ke anak kita, ke keluarga kita, maka akan lama-lama terkikis dengan teknologi yang ada. Teknologi memudahkan kita, tapi aliran yang kita, isinya. Dengan demikian kita baru bisa menjalankan kita sendiri terjaga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua BKH kita, yaitu Ustaz Muhammad Fadil, yang telah menyampaikan pandangan dari dunia luar kepada anak-anak kita. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kepada seluruh hadirin, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang kami sediakan. Untuk laki-laki ada di bagian teras samping dekat parkir, dan untuk wanita ada di teras bagian belakang. Dan sedikit kami informasikan bahwa pembangunan teras kita masih kekurangan dana sebanyak 5 juta rupiah untuk pembelian 10 kotak granit dan 3 kotak granit untuk yang besar, dan untuk lesnya 30 kotak lagi. Untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh jamaah yang memiliki rezeki lebih untuk dapat menyumbang untuk kita selesaikan teras bagian belakang atau bagian depan di halaman masjid kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.